Anda kembali di News Sore, pemirsa. Sebuah mobil box terbakar saat melintas di ruas tol akses Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi. Namun pengemudi mobil berhasil selamat meski mobilnya hangus terbakar. Sebuah kendaraan mobil box yang melintas dari Cakung, Jakarta Timur menuju Tanjung Priok terbakar hebat. Kebakaran terjadi di kilometer 58 tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Petugas patroli jalan raya bersama petugas pengelola tol langsung memasang batas pengaman jalur di lokasi kejadian. Dua mobil pemadam kebakaran memadamkan api dengan cepat, namun mobil sudah hangus terbakar di seluruh bagiannya. Belum diketahui apa yang menyebabkan kebakaran ini terjadi. Bangkai kendaraan akan diserahkan ke unit PJR Raya Jaya 3 wilayah Cilincing, Jakarta. Kebakaran di Jalan KBN Cakung, depan Komatsu, keluaran pintu tol. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Ruang penyimpanan berkas di RSUD Jombang, Jawa Timur terbakar. Kebakaran membuat tim medis dan pasien panik. Api dan asap muncul di salah satu ruangan RSUD Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Karyawan RSUD berusaha menyelamatkan barang-barang dan berkas yang berada di ruangan. RSUD yang hanya berjarak 500 meter dari posko pemadam membuat pemadam kebakaran bisa datang dengan cepat dan mencegah api merambat. Kebakaran ini sempat membuat panik tim medis dan pasien. Pihak rumah sakit lantas mengungsikan pasien yang berdekatan dengan titik kebakaran ke lorong gedung. Setelah kita telusur tadi memang adalah bekas putung rokok yang membakar, menyulut api ke matras. Dan ini memang harus diingatkan pada masyarakat luas. Jadi artinya rumah sakit melarang siapapun merokok itu bukan tidak ada maksudnya, karena selain kesehatan, potensi kebakaran juga bisa terjadi. Lah ini terbukti. Ternyata ada masyarakat yang mungkin karena dia diingatkan kemudian dia bersembunyi merokok. Itu kan tersembunyi tidak kelihatan memang. Nah, sisa rokoknya mungkin dilempar begitu saja tanpa dimatikan. Yang itu yang kemudian akhirnya menyulut terjadinya api yang cukup besar. Kebakaran ini ditangani Polres Jombang, tidak ada yang terluka dalam kebakaran namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Pasien COVID-19 yang sempat viral setelah dikeroyok warga dengan bambu di Toba, Sumatera Utara meninggal dunia. Salamat Sianipar, pasien positif COVID-19 di Toba, Sumatera Utara yang sempat viral karena dianiaya warga dengan bambu meninggal dunia Minggu sore. Salamat meninggal di RSUP Adam Malik Medan saat dalam perawatan. Sebelumnya video Salamat yang dikeroyok warga dengan bambu viral di media sosial karena kabur dari isolasi dan berusaha menulari virus ke warga. Salamat kabur karena tidak betah di tempat isolasi yang dekat kandang kerbau tanpa adanya listrik dan air. Saat kabur, Salamat berusaha memeluk bidan desa yang membujuknya untuk kembali ke tempat isolasi. Tempat isolasi yang bersebelahan dengan kandang kerbau sudah disetujui oleh kepala desa, bidan desa, dan keluarga karena minimnya fasilitas yang tersedia. Polres Bandar Lampung tetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan perawat puskesmas Kedaton. Penganiayaan terjadi saat para tersangka berupaya merampas tabung oksigen milik puskesmas. Setelah melalui proses panjang dan saling lapor, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan 3 pelaku penganiayaan terhadap perawat puskesmas Kedaton sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut antara lain video yang viral di media sosial, serta kacamata dan batu yang tertinggal di TKP. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AW, NO, dan DD. Saudara A itu yang memukul, kemudian saudara N itu juga terus serta memukul, kemudian saudara D itu memegang, kemudian ada juga melakukan pemukulan. Ketiga pelaku saat ini sudah diamankan atau seperti apa? Saat ini kita mintakan keterangan selaku tersangka.
Sementara itu, polisi tidak menemukan adanya tindak pidana atas laporan balik salah satu tersangka terhadap perawat yang menjadi korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang isolasi COVID-19 kebobolan dengan masuknya seorang pedagang asongan. Kejadian di Manado ini direkam warga dan viral di media sosial. Seorang pedagang buah ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya, pria ini menjajakan jualannya berupa kedondong di dalam ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Medical Center PAL 2 Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini terjadi Kamis lalu. Video berdurasi 34 detik ini pun langsung viral. Pihak rumah sakit memberikan pernyataan karena ramainya komentar warganet atas masuknya pedagang asongan. Memang kami juga kelabakan, sehingga kami mungkin agak kurang antisipasif terhadap pedagang asongan yang masuk loh. Tapi kami juga masih meragu apakah memang itu pedagang asongan yang datang atau yang lain. Tapi dari video yang ada, terlihat ada yang pedagang asongan yang lolos masuk ke ruang isolasi. Saya juga heran sih, keamanan di ruang isolasi memang diperketat. Memang sudah ketat sebenarnya. Cuma memang mungkin kami kecolongan kemarin karena kasus yang begitu banyak, jumlah kasus yang sangat meningkat. Saat ini pedagang buah telah dilaporkan ke Satgas COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk tracing orang-orang yang kontak dengannya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa Herianti, anak pengusaha asal Aceh Akiditio. Herianti ditangkap tim Reserse Polda Sumsel atas dugaan pemberian sumbangan palsu COVID-19 senilai 2 triliun rupiah. Polisi menangkap Herianti, anak pengusaha asal Aceh Akiditio, Senin siang. Herianti dibawa ke Mapolda Sumsel dengan pengawalan ketat polisi. Herianti ditangkap atas dugaan pemberian sumbangan palsu untuk penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah yang sempat diterima simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indraheri. Hingga kini polisi belum menetapkan status Herianti. Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait dugaan sumbangan palsu 2 triliun rupiah. Bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi. Selamat sore Pak Supriyadi, apakah sudah ada hasil pemeriksaan Herianti saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi, sudah adakah? Jadi gini Mas Pandi. Ya, silakan. Jadi gini Mas Pandi, perlu kita luruskan. Yang pertama bahwa terkait dengan saudari Herianti itu kita tidak melakukan penangkapan, ya. Jadi yang bersangkutan kita undang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan penyerahan bantuan kepada Bapak Irjen Pol Eko Indraheri sebesar 2 triliun. Nah, perlu kita sampaikan Mas Pandi, ini berawal dari pada tanggal 23 Juli ya 2021 ini ada saudara Profesor Dr. Hardi Dermawan ya. Beliau menghubungi Bapak Kapolda atau Bapak Eko Indraheri yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada seseorang yang merencana akan memberikan bantuan kepada Pak Eko Indraheri. Jadi yang perlu kita luruskan adalah bukan kepada Bapak Kapolda, tetapi kepada perorangan atas nama Pak Eko Indraheri. Dan kebetulan beliau selaku Kapolda Sumatera Selatan. Kemudian seiring waktu pada tanggal 23 direncanakanlah penyerahan pada tanggal 26 Juli ya. Ya tadinya di awal pada tanggal 23 keluarga Akiditio itu merencanakan penyerahan bantuan di Hotel Arya Duta. Namun disampaikan oleh Bapak Eko akan lebih baik kalau diserahkan di Polda Sumatera Selatan. Kenapa? Karena menurut informasi dari keluarga Akiditio bahwa uang ini akan dipergunakan untuk kegiatan dalam rangka COVID-19 yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kemudian pada tanggal 26 terjadilah penyerahan. Yang perlu kita garis bawahi, Mas Fandi, bahwa Pak
Eko tidak kenal dengan saudari Haryanti. Beliau hanya kenal atau berkomunikasi dengan saudara Profesor Dr. Hardi Dermawan. Jadi sampai dengan sekarang ya beliau tidak pernah bertemu kecuali pada saat penyerahan pada tanggal 26 tadi. Jadi beliau tidak mengenal saudara Haryanti ya, yang perlu digarisbawahi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah penyerahan secara resmi di Polda Sumatera Selatan yang dihadiri juga oleh Bapak Gubernur, kemudian Bapak Danrem, Kepala Dinas Kesehatan dan beberapa rekan lainnya ya. Di mana dalam penyerahan tersebut secara simbolis diserahkan bantuan dari keluarga Akiditio sebesar 2 triliun kepada pribadi Eko Indra Heri untuk dipergunakan dalam rangka penyembuhan COVID di Sumatera Selatan. Nah, beliau selaku selaku pejabat di daerah sudah cukup banyak Pak yang membantu kepada beliau baik perorangan maupun kelompok dalam rangka penyembuhan COVID. Sehingga beliau berpikir bahwa orang yang memberikan bantuan merupakan niat yang baik ya kepada beliau, sehingga beliau menyambut baik niat itu dan menerima sumbangan tersebut. Kemudian beliau sebagai orang yang menerima sumbangan sifatnya pasif, menunggu. Maksudnya menunggu adalah beliau menunggu kapan dana tersebut diserahkan. Oke. Kemudian dari keluarga Akiditio membuat pilihan giro yang jatuh tempo pada hari ini, ya, yang jatuh tempo pada hari ini pada tanggal 2 Agustus akan terjadi jatuh tempo pilihan gironya. Namun sampai dengan pukul 14.00 ya, bilet giro tidak bisa dicairkan. Nah, sehingga beliau mengundang, jadi bukan menangkap. Ini perlu kita klarifikasi. Jadi beliau mengundang Ibu Haryanti beserta Profesor Dr. Hardi Dermawan untuk datang ke Polda memberikan klarifikasi kepada kita terkait dengan rencana pencairan bilet giro tersebut. Begitu Mas Pandi? Oke, klarifikasinya apa dari Bu Haryanti maupun dari Pak Haryadi tadi? Akankah uang ini 2 triliun ini akan cair Pak Supriyadi? Tetap akan cair 2 triliun rupiah ini? Jadi sampai dengan saat ini Mas Pandi masih dalam proses memberikan klarifikasi. Jadi masih dilakukan pendalaman oleh Ditkrimum Polda Sumatera Selatan. Jadi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 2,5 jam ya, masih kita minta klarifikasi dan kita masih belum mendapatkan hasil dari Pak Ditkrimum karena beliau sampaikan bahwa masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Profesor Hardi dan Ibu Haryanti, Mas Pandi. Oke. Baik, tapi singkat saja terakhir Pak Supriyadi, singkat saja sebenarnya Pak Eko ini tahukah dana ini dari mana sebenarnya? Sampai dengan saat ini kita belum tahu Mas Pandi, dana ini sumber dananya dari mana, karena beliau berpikir kan orang punya niat baik untuk menyerahkan. Karena tadi saya sampaikan sudah cukup banyak yang memberikan bantuan kepada kita dan kita terima dan kita salurkan sesuai dengan apa yang diminta. Baik, berarti pada saat penyerahan simbolis belum diketahui jelas sumber dananya dari mana. Kita akan tunggu hasil pemeriksaan yang masih berlangsung. Terima kasih Pak Supriyadi untuk informasi Anda bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda seorang pencuri dikepung warga setelah sempat bersembunyi di dalam penampungan air. Kami kembali usai jeda.